warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dari berbagai macam daerah untuk berkumpul di satu masjid, dari Buah Batu, dari Cibiru, dari Ujung Berung, dari Jatinangor, Sumedang, Cililin, and then Taman Suri, Cihampelas, and others, Korea, Kopo area. Dan Allah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa diluruskan niatnya untuk hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada konsumsi, tidak ada door prize, tapi senantiasa kita berkumpul pada malam hari ini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafian. Semoga hujan yang turun pada malam hari ini senantiasa menghantarkan keberkahan bagi kita semua. Semoga hujan yang turun pada malam hari ini senantiasa menggugurkan luka yang ada dalam setiap sanubari kita. Semoga hujan yang turun pada malam hari ini senantiasa menyuburkan, menyegarkan hati yang tengah gersang. Senantiasa membasahi diri ini, menutupkan air mata dengan air hujan. Sakit. Ada luka yang tersembunyikan dengan hujan. Maka biarkan aku meneteskan air mata bersamaan dengan air hujan, sehingga orang lain tidak pernah mengenaliku bahwa aku sedang menangis. Jadi menyembunyikan air mata di balik air hujan, menyembunyikan kerinduan di tengah malam. Semoga senantiasa pertemuan kita ini menambahkan kecintaan di antara sesama kita, dan kemudian menambahkan keeratan hubungan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah ukhuwah dalam dekapan ukhuwah. Dalam apa? Cinta dalam dekapan ukhuwah. Ada cinta dalam dekapan ukhuwah, brother and sister fillah. Berkumpul belum tentu ada cinta di dalamnya. Ada komunitas, ada kumpulan. Kalau dalam komunikasi itu beda-beda. Ada grouping, ada grup, ada community, ada massa, ada kerumunan, gitu. Beda-beda, sama-sama kumpulan, tapi beda-beda penamaannya. Ada kerumunan, ada massa, ada grup, ada kelompok. Beda-beda, tapi sama-sama terdiri dari berbagai orang. Biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih. Kalau terdiri dari 1 orang, maka disebutnya individu. Individu per individu. Nah, kehadiran kita hari ini dari individu-individu masing-masing. Ada yang datangnya grouping, dari satu kelompok atau satu community. Ada yang dari Muslim on Wheels datang bareng. Ada yang dari kelompok misalkan, mohon maaf, GBR Fisabilillah. Ada yang dari XTC Hijrah. Ada yang dari komunitas Nikop Squad misalkan. Ada yang komunitas Hijabers misalkan. Ada yang komunitas misalkan emak-emak apa? Emak-emak itu 2019 ganti presiden misalkan. Dari komunitas itu, apapun komunitasnya, berkumpul di sini menjadi satu kelompok yang begitu besar. Nah, satu kelompok yang begitu besar ini kita mau namakan apa? Ini kalau dinamakan kerumunan kurang cocok. Kalau dinamakan kerumunan, biasanya tidak ada terdiri kemudian saling terikat. Cuma ada satu isu yang sama, akhirnya saling mengikat. Tapi cuma batas kerumunan. Tapi kalau yang namanya ukhuwah, ada keikatan kecintaan di antara satu dengan yang lainnya, meskipun tidak pernah bertemu. Tapi ada satu kalimat yang sama diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hati mereka akan senantiasa terpaut satu dengan yang lainnya. Maka akan tertemukan saling rasa cinta di antara mereka. Meskipun tidak pernah bertemu, tapi sudah tercipta rasa rindu di antara mereka. Seolah-olah mereka sudah berkenal begitu lama. Maka yang namanya ukhuwah lebih dari sekedar pertemanan biasa. Ini adalah ikatan persaudaraan. Rasulullah SAW mengikatkan antara 2 kata dalam satu kalimat ukhuwah. 1, iman. 2, Islam. 3, mukmin.
maka mukmin menjadi satu bangunan yang luar biasa. Seandainya kita merupakan satu bangunan, tidak perlu menjadi batu bata yang paling atas untuk melengkapi bangunan. Terkadang kita harus menjadi batu bata yang dipecahkan satu dengan yang lainnya, tapi untuk menutup satu bangunan yang kosong di antara bangunan yang ada. Maka ada yang memerankan menjadi batu bata bagian paling bawah, ada yang menjadi batu bata yang terpotong mungkin, ada yang menjadi batu bata yang harus tertimbun dengan semen misalkan. Tapi intinya kita berada dalam satu bangunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta, ada dekapan, ada ukhuwah. Ada 3 kata yang akan kita bahas. Kalau cinta sering kita bahas hub atau mahabbah. Kecintaan ini hanya cocok bagi Allah. Maka kalau misalkan ada yang masih membahas tentang jodoh, ini rada kurang match ini sama pertemuan kita hari. Ini udah berbicara cinta dalam dekapan ukhuwah. Kalau ada yang masih khawatir tentang jodoh, simple saja. Jodoh sudah ada yang ngatur. Kalau masih belum dapat jodoh, mungkin kita yang sulit diatur. So simple ya. Jadi jodoh sudah ada yang mengatur. Kalau masih belum dapat, gimana ini Kang? Mungkin kita sulit diatur. Sama-sama yang maha pengatur. Kata pengatur sholat, kita susah sholatnya. Ayo bangun di sepertiga malam, kita malas di sepertiga malam. Ayo infak, kita malas infaknya. Kita mau sedekah, malas untuk sedekahnya. Maka ketika pengen jodoh, ditanya pengen jodoh yang kayak gimana? Cantik, kaya, soleha. Atuh hese mah. Urang ge hayang. Maka kita akan lanjutkan kajian ini antara 3 suku kata, cinta, dekapan, dan ukhuwah. Satu, kita akan turunkan beberapa ayat yang saya mohon maaf, yang saya pahami dan saya mengerti. Saya tidak mau mengeluarkan satu ayat yang tidak saya pahami. Terkhawatir nanti ada salah satu misperception. Jadi kita ambil dulu dari yang sederhana, kemudian kita akan bahas bagaimana kita mengikat antara kecintaan, dekapan dalam ukhuwah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu kalau menurut Hasan Al-Banna itu adalah keterkaitan antara hati dan jiwa seseorang dengan orang yang lainnya karena buah dari akidah. Jadi kalau kata Hasan Al-Banna itu lebih menekankan kepada hati dan jiwa yang saling keterikatannya itu karena ada akidah di dalamnya. Dan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah jahiliyah. Kalau ukhuwah Islamiyah itu keterikatannya oleh akidah dan bertahan lama, abadi. Ikatannya bertahan abadi. Tapi kalau ukhuwah atau ikatan jahiliyah itu bertahannya hanya sementara saja. Contoh, karena kesukaan kepada sesuatu atau hobi kepada sesuatu misalkan. Hanya akan bertahan sementara saja dan tidak bisa dibawa sampai ke akhirat. Belum tentu bisa sampai kepada akhirat. Kayak misalkan komunitas satu motor apa misalkan. Semakin berkurang semakin lama, ini keterikatannya cuma sebatas seperti itu, nanti berikutnya ini bisa luntur. Bahkan mudah untuk kemudian hilangnya. Kalau dulu misalkan ada pencinta, misalkan komunitas pencinta wartel, warung telepon gitu ya, kan dulu ada yang, apalagi yang telepon yang warna biru itu, yang apa sih? Yang telepon warna biru itu namanya? Telepon umum, telepon koin misalkan, komunitas pencinta telepon koin, kan sekarang udah nggak ada telepon koin. Atau pencinta misalkan JKT48 garis keras. Jadi yang garis kerasnya gitu. Pencinta yang paling saf paling depan itu dia. Kalau lagi konser, wow, melodi, kayaknya gitu ya. Nah itu ikatannya nggak abadi sementara. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah ikatannya abadi. Abadi ikatannya. Dan keterikatannya itu karena ada akidah di dalamnya. Keterikatannya itu karena ada ikatan yang luar biasa hebatnya. Salah satunya kalau kita Quran surat Ali Imran ayat 102-nya. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan benar-benar keimanannya, diwafatkan dalam keadaan berislam. Ini komitmen diri kita. Nah, individu ketika bertemu dengan individu lagi, ada perintah yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 103-nya. Waqtasimu bihablillahi jami'an.
Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, semuanya ayo berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai di antara kita. Bahkan di Quran surat Al-Hujuratnya kita diminta untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tidak saling menghinakan satu sama yang lain. Quran surat Al-Hujuratnya ayat 10-nya. Kalau di 13-nya ada perintahnya nanti, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13-nya. Perintah untuk kita saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Maka tingkatan yang pertama ukhuwah Islamiyah ini ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama ta'aruf. Kuncinya di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, ta'aruf. Kadang kita identiknya ta'aruf itu sama perjodohan memang. Ta'aruf tuh, udah ta'arufan belum? Kita ini brother. Kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jika ada saling mengenal satu dengan yang lainnya, maka mudah untuk saling membantu. Bagaimana bentuk pertama kali untuk bisa ta'aruf? Contoh yang paling sederhananya, mukmin dengan mukmin yang lain adalah murah senyum. Maka ketika bertemu dari jauh tuh udah senyum. Tapi senyum yang biasa gitu, yang Masya Allah, Assalamualaikum. Jangan yang kan jijik juga ya. Jadi yang biasa aja, senyumnya yang biasa. Mohon maaf, misalkan ketika saling ta'aruf kadang begini, kita saking seringnya datang ke kajian, sering ketemu tapi belum tahu nama. Tapi sering sapa, ketemu di sini lagi. Iya nih, aduh. Kadang ada cara-cara untuk memancing nama dia. Salah satunya caranya adalah dengan menyebutkan nama kita setiap kita ngobrol. Kalau Boni sih senengnya begini, gitu. Atau kadang yang cara paling enak adalah mengenalkan teman kita yang baru yang kita tidak tahu namanya kepada teman kita yang lama. Kenalin nih teman aku, Andre. Oh ya Andre, saya Akbar. Oh Akbar sih itu. Itu cara, itu trik itu. Kalau untuk ke akhwat ada triknya tapi nggak usah lah. Bukan bukan ruangnya. Jadi kalau sudah bisa ada saling mengenal, paling pertama itu dari senyuman. Dan mukmin kepada mukmin yang lain itu murah senyum, brother. Murah senyum, bukan murahan senyumnya. Kalau murahan itu senyum antum kepada akhwat. Kalau ini murahan baru, brother. Mahal senyum kita sama akhwat itu enggak, brother. Senyuman kita hanya diberikan kepada ikhwan lagi. Kalau yang belum menikah, berikan yang terbaik kepada ikhwan kita. Assalamualaikum. Tadi warokeun we. Kadang kita jadi sakit hati. Si eta ku urang, si awas. Enggak usah, brother. Tugas kita memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita. Senyum kita, sikap kita, kelembutan kita, santunnya kita. Berikan kepada orang lain. Tapi jangan harapkan orang lain bisa berlaku gitu kepada kita. Biarkan saja. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Mohon maaf, pasti akan berjalan dengan sendirinya. Senyum kita, kelembutan kita, itulah sikap sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Dan mereka layak mendapatkannya. Luar biasa. Kemudian apa? Salam, saling salam. Absus salam, saling menebarkan salam. Ketika duduk di sebelah kita, Assalamualaikum, Masya Allah. Antum siapa namanya? Saya Robi. Siapa namanya? Ana Tony. Tony. Saya Boni, Tony. Ini siapa? Sony. Sony, Tony, Boni. Subhanallah. Ketika salam membuka ruang obrolan yang luar biasa. Udah dari salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah. Udah lama dari tadi di sini, Alhamdulillah. Oh iya, tinggal di mana? Buah Batu. Dekat dong. Antum di mana? Saya Cililin. Asa jauh. Kemudian keluar kata-kata mautnya. Memang terlihatnya jauh. Tapi kalau misalkan dengan cinta, semua akan terasa dekat. Langsung sebel. Kan jadi geluh nya. Nah, kalau mukmin dengan mukmin yang lain, ketika diberikan kelembutan, akan dibalas dengan kelembutan yang luar biasa, brother. Kalau sama-sama cintanya sama Allah. Tapi kalau beda kita memberikan kelembutan kepada seorang laki-laki, misalkan kepada seorang laki-laki dengan kelembutan ketika sama seperti mukmin dengan mukmin yang lain, ini kadang penerimaannya rada beda. Kalau mukmin ke mukmin yang lain kita saling salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sun pipi kiri, pipi kanan, Alhamdulillah, salamannya lama. Coba praktekkan kepada orang yang belum tentu dia sering ke masjid misalkan. Bahkan dia tidak mau ada keinginan untuk membangun Islam, membangun ukhuwah Islamiyah. Ketika disampaikan kemudian salaman nggak mau lama. Bahkan ketika disalam mereka nggak mau untuk membalasnya. Bahkan ketika dicipika-cipiki kiri kanan, maka mereka akan kayaknya dia naksir gue deh. Lalaki eta teh coba. Beda. Makanya kalau mukmin dengan mukmin yang lain ketika dipraktekkan akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Kemudahan rizki, kelancaran usaha, semuanya. Kesehatan, itu kan tenang kita. Ketika kita salaman itu tenang. Coba misalkan kita salaman.
Ini nggak mau. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Riza. Rumahnya di mana? Di mana itu? Insya Allah. Mukmin dengan mukmin ketika bersalaman berguguran dosa-dosanya berada. Maka saling lama, salaman sampai dielus-elus ya. Nggak akan keluar jin kok, santai aja. Assalamualaikum, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Dan kemudian saling mendoakan. Ketika ta'aruf itu, masa-masa ta'aruf itu saling mengenal. Kadang kita sering datang ke kajian tapi kita nggak pernah nambah teman, ini bahaya. Sering datang ke kajian, datang sendiri, pulang sendiri. Besoknya datang lagi sendiri, pulang sendiri lagi. Maka alhamdulillah kadang ada beberapa kajian yang sering bikin komunitas bikin grupnya, misalkan Akhwat Cibiru misalkan. Blue Water Akhwat sok bikin. Ya, Water Inov jadi bareng kabeh konvoy. Hayu Akhwat Cibiru, kita datang ke kajian, hayu datang. Oke, titik kumpul di bundaran Cibiru ya, konvoy. Wet. Misalkan kan itu jadi ada saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, grup yang tadi di grup itu bukan grup biasa karena ada ikatan ukhuwah Islamiyah, saling ta'aruf. Begitu ta'aruf, tingkatan berikutnya adalah tafahum. Saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ketika saling kepengertian satu dengan yang lainnya, kita akan menerima kekurangan yang ada di dalam ikhwan atau akhwat di antara kita. Misalkan kalau tidak ada saling kepengertian, repot brother and sister fillah. Tafahum, satu ta'aruf, yang kedua tafahum. Saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ini bisa dipraktekkan nilai-nilai ini dalam hubungan rumah tangga juga bisa. Suami dengan istri ketika fasenya dari ta'aruf, kemudian khitbah sampai kemudian menikah, kadang ketika penjalanan rumah tangga ada hal-hal yang tidak kita ketahui dari suami kita, kebiasaannya. Ada yang kita nggak tahu, misalkan tidurnya ngoroknya luar biasa, wah, yang bikin kita kadang ilfil gitu. Ih geningan kieu, ih nyawa kitu mada embung orang dah gitu tah. Yang kadang bikin jadi ilfil gitu. Kemudian ada kebiasaan misalkan istri kita yang jijik juga kadang sok gagaro gitu tah. Kadang mun hitu tetet tah pap keeng gitu mang. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita nggak tahu, ketika menikah keluar kebiasaan itu yang akhirnya bikin kita gitu geningan geuleuh gitu ta. Nah, ada sifat tafahum, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lainnya, bukan untuk dihinakan tapi untuk kemudian disadarkan. Kalau bisa disadarkan. Atau yang berikutnya saling menasehati. Maka sifat dari ta'aruf ketika udah saling mengenal ada tafahum. Ketika saling memahami, saling mengerti, maka kita akan saling keterbukaan brother and sister fillah. Maka kenapa kata Rasulullah SAW, yang paling terbaik menasehati sesama mukmin itu bukan di sosial media. Kadang ada 3 yang jahat, ibu tiri, ibu kota, ibu jari. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Jadi kemarin kan anak salah posting itu langsung dihinanya luar biasa. Padahal saya lagi tulis buku. Salah satu bagian dari buku itu ada kata-kata itu. Babnya tentang itu. Saya tulis di Instagram saya kalimat itu. Set ketika ditulis anak langsung diserang. Wow, kampanye terselubung. Ya Allah, Mam, salah apa? Ya bener emang. Salah posting bisa bahaya. Karena dalam isu politik sekarang lagi panasnya luar biasa. Ya, tapi 2019 ganti presiden boleh. Karena memang setiap 5 tahun kan ganti presiden gitu. Ya, tapi serius anak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan Baim, ya Allah. Ta'awun. Tadi apa? Tafahum. Tafahum saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lainnya. Ketika dalam persahabatan tidak ada sikap saling mengerti, saling memahami, repot itu. Nantinya kita ngomonginnya di belakang. Si eta mah nya, belah diajakan dia dah sok ngerakeun. Gitu. Akhwat ini biasanya manis di depan, sadis di belakang. Kalau di depan teh, sister kemana aja? Makin tambah, ya ampun. Udah makan belum? Iya belum. Ayo tuh nanti ngumpul lagi ya. Udah lama enggak ya? Padahal jero hati mah geuleuh ya. Sing tong datang. Ahwat kadang, kalau ikhwan mah kadang jujur, beda ya. Ingat, kadang ikhwan itu manis di belakang, sadis di
Depan. Kalau Ikhwan mah sadis di depan. Kalau geuleuh diomongkeun. Maneh deui, bosen aing kabeungeut maneh ya. Lalaki mah kitu, jujur kadang, tapi jujurnya itu nyelekit yang bikin kita nyaman gitu. Dihina wae angger we ngumpul sia eta mah. Ya. Kok mau diberi kasih sayang. Laki-laki mentalnya kuat teh. Beda kalau ahwat mah. Ahwat mah memuji, tukang ngahina. Kalau laki-laki mah diharapna ngahina, tapi di belakangnya penuh dengan cinta. Jadi hati-hati. Cintanya Ikhwan itu cintanya dalam diam. Seperti cintanya Ali kepada Fatimah. Hati-hati cinta Ikhwan mah nyawa-nyawa. Jomblo deui. Tafahum. Saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada ta'awun. Kalau ta'awun saling tolong menolong, saling ngebantu gitu brother. Saling memberikan keringanan gitu. Tolong menolong juga. Kayak tadi misalkan ana lagi gak sempat untuk makan, ana gak minta makan itu, ana gak minta atau bilang ke jamaah, ayo jamaah, saya belum makan jamaah, mana atuh, enggak. Tapi cukup ya Allah, mungkin saya belum diisi perut saya ya Allah, maka kemudian ini rada lemes nih ya Allah. Kemudian panitia bawain teh manis, Masya Allah, bahkan ditawarin dulu, mau teh anget atau teh manis? Teh anget yang manis boleh nggak? Atau teteh yang manis dan penuh dengan kehangatan gitu. Jadi kan sensitif itu ya. Kemudian datang teh manis, alhamdulillah. Kemudian datang kawan saya dari teman ekstasi hijrah, Kang, saya beli roti tadi. Tapi rotinya dikasihin ke aku dua-duanya, kan kata aku tuh, so sweet. Tapi lalaki numerena teh. Nah, ketika tidak minta sama seseorang, Allah ngerti. Allah datangkan orang yang benar-benar cinta sama kita, benar-benar perhatian sama kita. Dikasih untuk didekatkan. Tapi memberinya dia bukan karena ingin mengharapkan imbalan dari kita, tidak. Kan cilaka mun beri mere roti teh. Alhamdulillah hatur nuhun pisan. Ya Pak, dah 5.000 itu teh. Aing mah enggak. Karena dia ingin menolong yang ia bisa, brother and sister fillah. Maka lihat, la yazidul mu'min umruhu ila khairan. Tidaklah bertambah usia seorang mukmin kecuali kebaikan demi kebaikan tumbuh menyertai dengan perjalanan usianya. Semakin bertambah usia seorang mukmin, semakin bertambah kebaikannya. Yang tadinya tidak pernah saling berbagi, sekarang saling berbagi. Yang tadinya tidak pernah saling mengerti, sekarang mulai saling mengerti. Yang tadinya nggak peka dengan kekurangan saudara kita, sekarang mulai peka dengan kekurangan saudara kita. Bahkan dia mampu mencintai saudaranya lebih dari ia mencintai diri dia sendiri. Atau bahkan seperti ia mencintai diri dia sendiri. Kadang kita minjem barang sama teman kita, beda kualitasnya sama kita menjaga barang kita sendiri, mohon maaf. Maka kadang kita nerima teman, misalkan ada teman kita minjem barang, kadang dia nggak ngerawat barang itu dengan sebaiknya. Nginjem chargeran, hulu chargerana, tinggal kabelna. Subhanallah. Kadang jadi begitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngejaga sesama mukmin ini, ayo kita jaga saudara kita seperti kita menjaga diri kita sendiri. Rawat hubungan ini sebagaimana kita merawat hubungan dengan diri kita sendiri ini. Sayangnya diri kita sama diri kita sendiri luar biasa. Kebersihannya, kebaikannya sama diri kita, kan kita kadang pengen dapetin pleasure yang luar biasa, kenyamanan, kemanjaan buat diri kita itu. Dan bahkan kita pengen memanjakan diri kita. Coba lakukan itu semua ke orang lain, coba. Kemanjaan tadi kita. Belain teman kita, antum udah makan belum? Sisa uang kita 10.000. Teman kita belum makan, kita beli nasi goreng kemudian diberikan kepada teman kita. Luar biasa itu. Ulah bari geus dibere terus hayang urang. Asih, suapin kalau bisa. Masya Allah. Tapi Ikhwan sama Ikhwan ya, kalau akhwat ke Ikhwan kan jadi sebel ya ternyata. Kecuali yang sudah menikah. Nikmat itu kalau yang sudah menikah. Sok hayang dipencetan pamajikan dah. Istri lagi apa ya istri aku ya? Dah. Jadi ta'awun, saling tolong menolong, brother and sister fillah. Saling tolong menolongnya ini justru dengan kerelaan hatinya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada dia karena Allah. Kecintaan kita kepada sesuatu yang bukan karena Allah, sia-sia brother. Kecintaan kita kepada sesuatu yang bukan karena Allah sulit dipertahankannya. Sulit.
Bahkan senantiasa terjadi perpecahan satu dengan yang lainnya itu. Kecintaan kita yang didasari kecintaan karena Allah, tiada punya alasan kita untuk senantiasa terus bersama. Karena kecintaan kita karena Allah. Kalau kecintaannya karena Allah, insya Allah apapun kita akan berpositif thinking sama Allah. Ya Allah, ini teman saya nyebelin gini sih ya Allah. Tapi ini ya Allah, kenikmatan saya punya teman yang nyebelin ini ya Allah. Mudah-mudahan nyebelinnya dia, sikapnya dia menjadi penggugur dosanya saya ya Allah. Karena saya dulu pernah bersikap gini juga sama kawan-kawan saya yang lain. Senantiasa disinkroninnya sama Allah. Ada teman kita yang masih pacaran, kita udah nggak pacaran. Dihadirkan teman kita yang masih pacaran, susah banget putusnya. Udah didoain di sepertiga malam, masih belum putus. Disabotase handphonenya, statusnya masih belum putus. Kemudian ya Allah, gini-gini amat sih punya teman yang masih pacaran. Dan kadang romantismenya dia di depan kita lagi. Ayang huapin aku. Sini-sini dari jauh, pakai kata pel. Jadi ketika dihadirkan, ingat langsung sama Allah. Oh ya Allah, Allah lagi nguji ini. Kuat nggak saya melihat romantisme kemaksiatan yang ada di depan mata saya? Ya Allah, alhamdulillah Engkau jauhkan saya dari sikap bermaksiat ya Allah. Sifat bermaksiat nggak mau lagi ya Allah. Saya aja jijik lihatnya ya Allah. Apalagi orang lain lihat saya, nggak mau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh lihat. Bahkan keteguhan kita dengan kejombloan ini bisa jadi contoh bagi saudara kita. Nah, sehingga akhirnya teman kita bilang, kok kamu bisa sih jomblo berpuluh-puluh tahun? Kok kamu bisa sih jomblo berpuluh-puluh tahun dan kamu gak pernah ngerasa kabita ngelihat aku pacaran? Kemudian, walaupun sebenarnya kita sakit hati, tapi jangan bilang-bilang. Langsung kita bilang, udah orang tetep ayu, tetap gitu, ulah. Sembunyikan itunya, sembunyikan. Tapi katakan yang terbaik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya lebih bahagia ketika saya memiliki cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat bagi saya melangkah sendirian di kehidupan ini, innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersamaku.